Yuk. Yuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik semua? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ustazah mau kita membersihkan tempat kita belajar agar kita bisa belajar dengan kondusif dan nyaman. Kita bersihkan dulu sampah-sampah yang ada di sekitar kelas. Ayo, bersihkan dulu sampah-sampah yang ada di bawah-bawah meja. Ini air yang jatuh air siapa? Buang dulu sampah-sampahnya. Sudah? Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ustazah lihat sudah nggak ada sampah lagi ya. Terus sudah rapi, Ustazah minta keluarkan peralatan yang digunakan ketika belajar beberapa waktu ke depan. Buku, pulpen, kamus, Tika, bawa. Ada yang bawa kamus? Ada. Siapkan perlengkapan-perlengkapan yang kita gunakan selama proses pembelajaran. Oke, sudah? Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran kita menjadi hikmat dan bermanfaat. Untuk yang memimpin doa, Ustazah minta tolong dipimpin doanya. Siapa? Ketua kelas. Ustazah absensi dulu ya. Kelas 7. Balkis Radina Elfareta, Patricia Marcella Fitri, Fatia Nabila Altaf,
Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ustazah mau nih biar kita semangat belajarnya, membangkitkan jiwa belajar anak muda. Kita menyanyikan lagu, salah satu lagu kebangsaan. Siapa yang mau mimpin ke depan? Siapa? Lagu apa aja? Indonesia Raya, Garuda Pancasila, apa aja? Ayo. Siapa? Anak muda itu harus berani. Ayo, majulah. Ayo, semuanya berdiri. Apa itu? Ayo, lagu Garuda ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, makasih ya. Silakan duduk kembali. Masih semangat kan? Oke. Mau ice breaking dulu? Kita ice breaking dulu ya. Ini menguji konsentrasi kalian. Kalau Ustazah bilang hidung, kalian pegang hidung. Tapi jangan terkecoh sama gerakan dari Ustazah. Tahu kan? Berdiri aja. Stand up. Oke, mulai ya. Pegang mata. Pegang mulut. Pegang telinga. Pegang mata. Ada yang salah di belakang. Enggak, Ustazah yang salah. Oke, semuanya masih konsentrasi ya. Silakan duduk kembali. Nah, selama Ustazah mengajar beberapa waktu ke depan, Ustazah punya kesepakatan ketika kita melakukan pelajaran. Di mana kesepakatannya, ketika pembelajaran kalian harus aktif. Terus nggak boleh ada yang keluar masuk ya selama pembelajaran, kecuali kalau udah mendadak banget aja. Terus harus kondusif. Minggu lalu Ustazah udah pernah menjelaskan sekilas tentang siapa yang tahu kita mau belajar apa pada hari ini? Apa? Ya, tentang simple present tense. Ada yang tahu manfaat dan tujuan kita belajar tentang simple present tense ini? Siapa yang tahu? Ada yang mau coba jawab? Apa? Iya, bisa. Agar bisa menyusun kalimat bahasa Inggris dengan benar. Ada lagi? Siapa lagi? Apa? Ayo, jangan ragu. Masih ada nggak pendapat yang lain? Iya. Selain dari itu, kita juga bisa mengungkapkan ungkapan bahasa Inggris dengan benar dengan aktivitas kita sehari-hari, kebiasaan umum dengan bahasa Inggris.
jadi fungsi simple present tense tadi tidak jauh berbeda ya dari manfaat dan tujuan tadi, yaitu agar kita bisa mengungkapkan ungkapan ketika keterangan waktu dan juga aktivitas sehari-hari, atau bisa juga dengan sesuatu yang sudah kita janjikan dengan pasti. Open your book, buka bukunya di halaman di halaman 32 dan 33. Sudah? Nah, kita pertama fokus ke kalimat positif dulu. Ada berapa macam subjek? Terbagi menjadi dua. Nah, apa aja? Subjek A, iya. Ini ya, kelihatan nggak? Dan juga visi. Kalau subjeknya she, he, it di kalimat positif, dia menggunakan rumus subjek plus s atau es. Nah, kalau subjeknya she, he, it berarti dia menggunakan penambahan di kalimat positif, menggunakan penambahan ya. Kalau dia subjeknya ayu, ide, menggunakan penambahan atau tidak? Tidak. Jadi kalau si, it menggunakan penambahan S atau IS. ya. Kalau dia Ayu Dewi tidak menggunakan penambahan. Ada yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh? Nih, coba baca ini. Number 1. Ya, kenapa di sini ditambahin penambahan s? Iya, karena subjeknya si. Kemudian, paham ya? Enough? Cukup? Kemudian di kalimat negatif. Kalimat negatif mempunyai rumus, lihat di buku. Kalau nggak kelihatan di papan tulis, mempunyai rumus. Ada nggak di situ? Subjek plus do atau does plus not plus ya. Do di sini juga ada nih di buku. Lihat di buku. Di buku do not. Do not bisa menjadi don't.
now? Di kalimat interrogatif. Kalau interrogatif gimana? Kemarin Ustazah pernah coba nanya, terus bikin pertanyaan. Kalian banyak balik di do dan das. Jadi, kalau dia kalimat interrogatif, di awal kalimat menggunakan iya, do atau das tergantung subjek. Rumusnya do iya. Contohnya, for example. Iya. Nih, kenapa di sini dia pakai das? Iya, karena subjeknya he. Oke, kayaknya udah paham sampai di sini. Nah, sebelum Ustazah lanjut ke materi selanjutnya, Ustazah mau kalian bagi menjadi 6 kelompok atau langsung aja di bangku masing-masing. Dari situ kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Ingat ya urutan kelompoknya. Nih, kita lihat dulu contoh dari pemakaian penambahan S dan ES tadi ya. Do you guys know how to use present simple tense? Let's try with to do, shall we? Do you guys know how to use present simple tense? Let's try with to do, shall we? I do. You do. He does. She does. It does. We do. They do. Sekali lagi ya. To use present simple tense, let's try with to do, shall we? I do. You do. He does. She does. It does. We do. They do. Oke. Nah, kenapa di sini dia memakai does dan di sini di C juga menggunakan does dan it menggunakan does? Ya, karena subjeknya she, it. Dimana kalau subjeknya she, it berarti menggunakan penambahan ya. Jadi kalau Ayu Dewi seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi tidak menggunakan penambahan ya. A day at the park. A story with the simple present tense. Every Saturday, Emma goes to the park with her dog Max. They arrive early in the morning when the sun rises. Emma plays fetch with Max and he runs fast to catch the ball. Children ride their bikes while some people walk on the path. Emma likes to sit under a big tree and read a book while Max rests next to her. Sometimes her friends join her at the park and they all have a picnic together. Everyone enjoys the fresh air and the peaceful atmosphere. At noon, Emma leaves the park and walks home with Max. They both feel happy after a fun morning at the park. Please like and subscribe our channel. Park. A story with the simple present tense. Every Saturday, Emma goes to the park with her dog Max. Nah, kenapa di situ
when the sun rises. Emma plays fetch with Max and he Nah, di sini kenapa dia tidak menggunakan penambahan S atau ES? Karena D. Ya, karena subjeknya D. Terus yang di bawah kenapa dia menggunakan penambahan ES? Kenapa enggak dibuang aja ES-nya? Karena sun itu pakai D. Iya, karena sun masuk ke subjek it. the sun rises. Emma plays fetch with Max and he runs fast to catch the ball. Nih, kenapa nih setelah Emma dia pakai penambahan S? Iya. Terus yang Ran kenapa dia menambahkan penambahan S? Iya. Children ride their bikes while some people walk on the path. Emma likes to sit under. Children ride their bikes while some. Tuh, kenapa dia nggak pakai penambahan S atau ES? Setelah Karena children. children termasuk baik dan Beberapa iya. Termasuk ke subjek. Iya. Some people walk on the path. Emma likes to sit under a big tree and read a book while Max rests next to her. Nih, sama ya. Setelah Emma mempunyai penambahan S karena subjeknya sing. Sometimes her friends join her at the park and they all have a picnic together. Everyone enjoys the fresh air and the peaceful atmosphere. Nih, kenapa dia tidak mempunyai penambahan S atau ES tuh di join? Iya, karena termasuk ke subjek D. Kalau yang di bawah, kenapa? Iya. At noon, Emma leaves the park and walks home with Max. They both feel happy after a fun morning at the park. Terus, kenapa di bagian setelah sebelum happy itu tidak mempunyai penambahan? Ya, udah paham semua ya sampai di sini. Please like and subscribe our channel. Nah, karena Ustazah lihat kayaknya udah pada paham nih. Ustazah coba dulu ya untuk kalian mengerjakan di lembar yang Ustazah bagikan. Di mana yang terdiri ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, kerjakan per kelompok ya.
izin Levin. Tapi kenapa harus di kelas Tamiza? Kenapa tadi lanjut C? Kerjanya pelan-pelan aja ya, yang penting kita bisa masuk materinya.
Lanjut. Kemudian tidak ada penambahan IS atau S karena subjeknya adalah Ya, lanjut. how stress. Jawabannya karena how termasuk dalam ini. Ya, lanjut. I went more, I watched more, I think. Dia tidak ada penambahan S atau IS karena I. Subjeknya Karena subjeknya I. ya. We never play. Dan ada penambahan S karena subjeknya she. They walk to school. Tidak ada penambahan S atau IS karena subjeknya they. He drive a bus. Kemudian dulu temannya. Ada penambahan IS karena subjeknya dia make a lot of noise. Tidak ada penambahan S atau IS karena subjeknya termasuk Ya, karena nomor 8 itu ada S kan di belakangnya yang menandakan berarti dia lebih dari satu ekor. Dia ada penambahan S karena subjeknya girl masuk ke dalam sini. My father pay for the ticket. Ada penambahan S karena subjeknya pasal Negatif, positif, negatif, interrogatif sebanyak 5 dulu aja ya. Jangan 10 langsung. Ayo. Ya, negatif. I can work and talk. Dia pakai down karena subjeknya I. Ya. We don't jawaban. Dia pakai down karena subjeknya dia pakai dozen karena itu subjeknya sedikit. Berarti kalau sedikit nah tadi dasar jawabannya. Ya. That they don't go with and to bed at itu menggunakan dan karena subjeknya they. Kevin doesn't open his workbook. Itu menggunakan doesn't karena Kevin laki-laki. Kalimat interrogatif. Satu, do the boys like music? Yes, they do. Dia menggunakan do karena the boys. Does he play the guitar? No, he doesn't. Dia menggunakan
positif. Dengerin temennya. Kalau ada yang salah, bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk ke subjek. Kenapa? Lanjut ke kalimat negatif. Ayo Re. Misalnya apa jawabannya? Kenapa dia don't? Ya. Number 2. Apa kata kita? Apa jawabannya? Karena subjeknya
Menggunakan S karena subjeknya eat, I went, or I stayed. Apa subjeknya? I. Jadi kita menggunakan tambahan S plus. ya. Ya, terus dia aja. I don't work at home. Mana? Worknya diubah menjadi don't work. Ya, karena subjeknya We don't us. Ubah dari non us menjadi don't us karena subjeknya we. Joyce doesn't do have homework. Love you diubah menjadi doesn't do karena subjeknya he. ya, dia aja. Lanjut. Bentar dulu. Ustazah yang kalimat interrogatif. Kalimat tanya. Iya. Nanti ada ibu. Ayo. Kecil-kecil dong suaranya. Ayo. Ayo, ayo. Ini subjeknya. Apa? Ya, jawabannya? No. Apa jawabannya dari sini? Dan apa? Dari dan. Terus, terakhir. Ayo. Yes. Udah. Nah, kayaknya kalian sudah mengerti kapan menggunakan penambahan S dan ES. Ketika subjeknya si, it, dan di kalimat positif. Kalau di kalimat negatif, tapi dia memakai do dan does. Kalau kalimat negatif, interrogatif, dia memakai do atau does di awal kalimat. Kita cukupkan di kelompok 3 karena waktu sebentar lagi. Jadi Ustazah Lia juga udah pada mengerti ya? Paham tadi? Paham. Sekarang Ustazah punya kuis. Siapa yang bisa jawab, nanti kelompoknya mendapatkan reward.
B. Kenapa dia jawabannya B? Kenapa dreams? Subjek? Benar nggak ya? Iya benar. Berarti kelompok berapa aja tadi? Cukup nggak ya ini pertanyaannya ini? Satu lagi loh. Aku belum. Udah ya. Satu, dua, tiga. Ulang. Diam dulu tangannya. Satu, bawah dulu. Dua, tiga. Apa ya namanya sabar ya? Sabar. Apa jawabannya? B. Kenapa B? Kenapa nggak C? Iya, kena. Benar nggak ya tadi? Satu, dua, tiga. A. Kenapa dia A? Udah ya. Nah, berarti kesimpulannya kalian sudah mengerti kapan menggunakan penambahan tadi ya. Sekarang kalian simpulkan materi yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir tadi. Intinya aja. Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan? Nanti dapat juga deh yang punya kesempatan tadi. Kesimpulannya Apa? Kesimpulan tujuh tangan. Apa? Kesimpulannya apa? Benar. Terus siapa lagi? Benar. Terus siapa lagi kesimpulannya? Apa ya? Apa tadi? Tunjuk terus nih apa? Penambahan. Iya. Udah ngerti semua ya? Oh. Kenapa? Gak dapat bagian tadi? Dah. Jadi kesimpulannya seperti yang sudah kita pelajari tadi, bisa mengungkapkan ungkapan apa? Keterangan umum aktivitas sehari-hari dengan benar-benar, dan juga bisa menggunakan ya. Ada yang belum paham sampai di sini? Siapa yang belum paham? Paham semua? Cukup.
Kasih nama ya. Gak usah kasih nama, gak usah kasih nama. Anonim aja dah. Apa? Anonim. Biar senang jadi. Enggak, gua usah kasih nama. Iya, gak usah kasih nama. Kecil-kecil apa lah. Enggak mungkin apa mas? Lipat kok ada tadi. Enggak apa-apa. Apa tadi kak? Perasaan kalian belajar bersama Ustazah. Jujur ya. Tiga aja nggak boleh. Gak apa-apa. Udah. Dilipat-lipat ya kak? Iya, gak apa-apa. Udah ya. Gak apa-apa. Satu kata, baik dan jahat tuh. Sabar, udah. Ya, ayo. Jangan lama-lama panjangnya. Tadi satu materi. Sudah. Udah dilipat?